Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas topik tentang karir di bidang cyber security. Materi ini tadi siang saya presentasikan di lingkungan SMK, tetapi materi ini bisa digunakan juga untuk level-level bukan hanya sekedar SMK, bisa D3, bisa S1, S2, S3, dan bahkan yang tidak punya latar belakang pendidikan formal sekalipun. Kalau bagi yang belum tahu, belum paham, saya adalah Budi Raharjo. Saya dosen di ITB, di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, di STEI. Saya mengajar berbagai mata kuliah, umumnya terkait dengan cyber security, ya, mulai dari low level sampai high level. Dulu saya mengelola domain.id dari mulai tahun 1997. Kemudian awalnya juga saya ikut membantu mendirikan Indonesia Computer Emergency Response Team atau IDCERT. Saya juga dikenal sebagai serial technopreneur karena sering mendirikan banyak perusahaan. Salah satu perusahaan yang saya dirikan itu adalah Indosys, bergerak di bidang Network and Application Security. Kerjaan kami adalah melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan. Jadi kalau dilihat dari kacamata security, maka topi saya itu ada banyak. Satu, sebagai akademisi, saya mengajarkan ilmu security. Di community services, saya melakukan melalui ID Cert, dan kemudian di corporate, di lingkungan bisnis, melakukannya lewat perusahaan Endosis. Jadi ini tiga hal yang mudah-mudahan ketika saya bicarakan ini akan dapat membantu Anda sekalian, karena saya akan menjelaskan dari segi praktikalnya juga teorinya ya. Jadi ada berbagai hal. Tapi kali ini kita akan membahas yang masalah praktikal saja. Nanti di pembahasannya kita bicara tentang SDM. Salah satu kesulitan kami dalam mencari SDM cyber security, itulah sebabnya ada banyak inisiatif-inisiatif saya yang lainnya beserta teman-teman mendirikan perusahaan AI, namanya Riset Kecerdasan Buatan, bersama teman-teman lain gitu ya, mendirikan organisasi-organisasi lain, kemudian ikut terlibat membina startup, dan salah satu startup yang dibina juga adalah Prokursigi yang bergerak di bidang training, pelatihan pendidikan anak-anak, mulai coding dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu gitu ya. Ini semuanya dilakukan karena kita memiliki kesulitan mendapatkan SDM di bidang IT. Bidang security sendiri, nah, selalu ada masalah ya. Jadi setiap saat itu menariknya bidang ini selalu ada masalah. Menariknya ya, tapi di bidang di sisi lain juga ada kejelekannya adalah selalu ada masalah. Ini kalau kita perhatikan ini bulan Juni tahun 2020, kita saat ini banyak menggunakan aplikasi online, salah satunya Zoom, maka orang ribut cerita tentang apakah ada masalah dengan Zoom, masalah keamanan gitu ya. Maka terpaksa saya juga membahasnya di dalam video-video yang ada di dalam channel ini juga. Itu ada URL-nya, nanti saya sertakan linknya aja. Jadi apakah Zoom ini aman atau tidak? Nah, silahkan lihat di videonya. Tapi yang poin saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selalu aja ada masalah security. Ini hanya sebagai contoh ya. Setiap minggu ada topik-topik baru. Seperti minggu lalu ada yang menanyakan kepada saya soal malware ya, malicious software. Lebih tepatnya ransomware. Ini gimana tentang ransomware dan seterusnya. Ada aja masalah ya. Pak Budi bisa minta tolong bantuin untuk menangani ransomware. Masalahnya saya nggak punya waktu. Gitu ya. Tim saya juga lagi pada sibuk, jadi tidak punya waktu. Kenapa? Karena kurang SDM. Ya. Dan masih banyak masalah-masalah lainnya yang kalau saya bahas itu bisa jadi 3, 5, 6, 7, 15 video tersendiri gitu ya. Jadi, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya dibutuhkan tenaga kerja di bidang cyber security. Dengan berbagai tingkat level ya, mulai dari level yang hanya operator sampai yang mendevelop, mengembangkan algoritmanya. Ya. Jadi lagi-lagi ini saya bolak-balik mengatakan gini, ini untuk memberikan penekanan bahwa kami ya pelaku industri di bidang cyber security sangat kekurangan SDM di bidang cyber security. Sekali lagi, kami kekurangan SDM di bidang cyber security. Ya.
Nah, sekarang mulai pertanyaan, Pak, saya tertarik, Pak. Saya ingin terjun di bidang cyber security. Sebenarnya apa aja sih, Pak, yang harus dibutuhkan, yang harus saya siapkan? Ada banyak, ya. Yang pertama itu adalah logika ya, logika. Ini kalau diterjemahkan bisa logika sampai matematika ya. Tapi jangan takut, belum apa-apa takut, wah ini ada persamaan-persamaan, nggak demikian gitu ya. Yang dimaksud ini adalah logika itu biasanya terkait dengan logic, nanti kita bicara tentang programming sedikit, matematikanya juga binary ya, konversi number, bilangan biner, bilangan desimal, dan lain sebagainya, itu yang harus kita pahami. Tentu saja nih ada hal-hal tertentu, misalnya kalau ini maka itu dan seterusnya. Karena kita nanti akan mengenangani kasus-kasus security yang mana itu membutuhkan logika ya, logika berpikir ya. Jadi ini sangat dibutuhkan. Banyak ilmu-ilmunya, banyak materi-materi tentang hal ini di sekolahan atau Anda bisa ikuti kursus-kursus online juga banyak ya matematik yang terkait dengan komputer. Paling dasarnya adalah digital logic ya. Nanti kalau kalau yang mulai sampai serius sampai discrete ya, matematika discrete. Tapi kita tidak perlu sampai ke sana. Yang kedua, kemampuan programming. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kemampuan programmingnya ini bukan untuk mengembangkan aplikasi, tapi untuk memproses berbagai hal secara otomatis. Jadi kalau programming ya, kalau biasanya itu ingin membuat aplikasi Android gitu ya. Kalau ini enggak. Misalnya contohnya gimana? Contohnya kita punya data 30.000 baris data yang berasal dari log. Tidak semuanya itu penting, cuma kita ingin mengambil baris-baris yang ada nomor IP tertentu atau berasal atau memiliki pola tertentu, maka untuk memudahkannya kita harus membuat program atau yang biasanya orang bilang scripting ya, buat scripting. Scriptingnya bisa mulai shell script, mulai bash script, Python script, dan all kind of script lah, berbagai jenis script. Jadi kemampuan programming ini penting ya, karena nanti terlalu banyak hal-hal yang kalau kita lakukan secara manual itu memberatkan kita sendiri. Misalnya kita punya satu direktori yang isinya, direktorinya itu misalnya berapa ya, 500 giga isinya file-file yang harus kita periksa karena ada mungkin permasalahan security yang tercatat di situ ya. Jadi programming ini penting ya. Berikutnya sistem komputer. Nah, lebih spesifiknya lagi adalah sistem komputer yang hardware dan sistem operasinya Linux gitu. Sistem komputer yang saya maksudkan begini itu karena kadang-kadang kita harus memasang hard disk, harus memasang perangkat networking tertentu untuk melakukan pemrosesan gitu ya. Jadi harus tahu gimana cara mengoperasikan komputer, pasang jaringan gitu ya. Dan lebih spesifiknya Linux itu karena banyak tools, security tools yang jalannya di sistem Linux. Ya, bukan hanya sekedar yang paling ngetop sekarang mungkin Kali Linux ya. Bukan hanya itu, tapi banyak tools-tools lain lagi yang jalan di sistem Unix secara umumnya atau paling gampangnya Linux. Itulah sebabnya Anda sebaiknya paham sistem Linux. Ada banyak sistem Linux di sana jenis-jenisnya dan ada banyak video-video pelajaran tentang itu, silakan dipelajari ya. Tapi Anda harus bisa sistem Linux. Tentu saja ini kemampuan jaringan komputer sangat membantu, karena sekarang sistem-sistem yang ada itu jarang yang berdiri sendiri atau stand alone, biasanya tersambung dengan jaringan. Maka kemampuan jaringan itu biasanya sangat dipentingkan. Justru banyak orang yang merasa kalau kita bicara tentang security itu sebetulnya network security atau keamanan jaringan ya. Tapi security itu bukan hanya soal jaringan aja, tapi ada aplikasi, ada sistem operasi dan lain sebagainya. Namun kemampuan jaringan komputer itu sangat penting. Setidaknya tahu bagaimana setting IP, tahu bedanya localhost dan lain sebagainya. Kalau kita suruh memasang sebuah server kecil, bisa ya menyambungkannya, setup IP, konfigurasi, routing lah gitu ya. Tidak harus jagoan sekali, tapi punya basic-basic jaringan komputer ya. Nah, yang ini adalah kemampuan bahasa Inggris. Kenapa demikian? Karena ini ya, suka tidak suka, banyak sekali materi-materi, dokumentasi-dokumentasi yang saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris. Yang penting bahasa Inggris ini adalah kemampuan membacanya ya. Jadi banyak dokumen, misalnya ini ada manual, ini ada program baru. Oh, ini ada misalnya syslog NG. Wah, belum ada bahasa Indonesianya, ada manualnya dalam bahasa Inggris. Maka Anda harus bisa
membaca manualnya. Untuk conversation mungkin tidak perlu ya. Juga kenapa demikian? Karena nanti kalau misalnya Anda punya masalah, lagi macet gitu, Anda bisa search di internet, cari-cari di internet, lari-lari, misalnya lari ke Stack Overflow, ada orang mendiskusikan di sana, nanti Anda bisa membaca, oh iya maksudnya begini ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris adalah sesuatu yang harus Anda miliki ya. Sebetulnya memang idealnya juga mulai banyak resources dalam bahasa Indonesia. Nah, itu sebabnya terpaksa saya juga terpaksa membuat channel-channel seperti ini tentang tempat belajar online ya. Jadi saya cerita-cerita tentang security lah, teknologi, apa itu ISMS dan lain sebagainya, apa itu apa ya nanti confidentiality, integrity dan lain sebagainya. Maka saya buatkan juga tempat belajar online. Ya, ini adalah YouTube channelnya. Kebetulan tempat video ini belajar juga ada di sini. Gitu. Jadi ini hanya sebagai contoh, tapi sayangnya masih lebih banyak lagi sumber-sumber yang dalam bahasa Inggris. Jadi terpaksalah Anda harus bisa belajar bahasa Inggris. Sekarang di luar teknis ya, di luar teknis tadi yang hardcore komputernya atau security-nya. Hal utama lagi yang dibutuhkan adalah integritas. Kenapa demikian? Karena nanti ketika Anda bekerja di bidang security ya, ketika kita bekerja di security, kita tuh dapat data dari klien kita, data rahasia, permasalahan mereka. Jadi kita harus bisa menjaga kerahasiaan data tersebut gitu ya. Karena ini klien kita ya, integritas kita tuh dipertaruhkan di sini gitu. Jadi inilah yang utamanya integritas ya. Kita kalau dikasih tanggung jawab nggak ngaco gitu ya. Misalnya kita nyoba-nyoba kalau istilahnya tuh ngehack sistem orang, ya kita nggak perlu gitu ya. Kita ini yang integritas ini sangat penting. Itu kalau saya ambil contoh orang baru belajar karate sedikit ya. Kalau karate di tempat latihannya di dojo, oh emang kita bisa belajar di internal kita. Tapi keluar itu ya, kalau kita ke pinggir jalan, nggak setiap orang yang lewat kita berhentikan, kita ajak gelut ya. Nggak gitu kan ya. Nah ini juga sama. Tidak setiap kita baru belajar sedikit, kemudian kita nyobain di sistemnya orang lain. Ya meskipun kita bisa, tapi itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah integritas. Ya. Bisa nggak saya meyakinkan bahwa Anda menjaga kerahasiaan dan Anda tidak melakukan kejahatan-kejahatan terhadap orang lain. Ya. Itu yang sangat dicari. Jadi perbedaan bidang security dengan bidang IT yang lainnya itu adalah yang salah satu yang utamanya adalah integritas. Di bidang IT umumnya nih harus ada kemampuan ngoprek atau ngulik ya. Masalahnya begini ya, kalau gini-gini tuh security itu tentu saja ada teorinya, tapi banyak waktu yang kita harus gunakan untuk praktek ya. Ini jam terbangnya tuh kebanyakan harus di depan komputer, ngulik. Oh, ini menjalankan Apache, Nginx. Oh, kok nggak bisa kayak gini ya, harus kayak gini. Oh, saya ingin menjalankan sebuah web server kecil. Ah, udahlah pakai Python, script Python bisa. Oh iya pakai gini. Oh, gimana ya perintahnya? Maka kita harus banyak-banyak ngulik ya. Artinya kita harus tahan lama di depan komputer. Biasanya saya sering nanya, berapa jam kamu di depan komputer? 6 jam, Pak. Ngapain? Main game, Pak. Waduh, main game boleh, tapi lebih banyak ngoprek dan nguliknya ini lebih penting lagi ya. Karena dibutuhkan jam terbang yang banyak untuk bidang security ya. Nah, tadi ngoprek nguliknya jangan ngerusak operasi sistem orang lain. Anda bisa set upkan virtual box buat jaringan sendiri internal dalam komputer Anda. Banyak hal yang bisa dilakukan sendiri ya. Nah, kalau ngoprek dan ngulik ini artinya apa? Anda harus bisa belajar secara mandiri ya. Harus mau ngopreknya sendiri. Salah satu lagi ini yang sebetulnya banyak dicari juga adalah membaca. Banyak membaca tutorial, membaca dokumentasi. Oh ini ada program baru, gimana ya? Baca dulu ya. Nantinya kalau Anda bekerja di bidang yang beneran itu ya, Anda harus mau membaca. Misalnya membaca log catatan ini. Kami itu punya kerjaan yang kadang-kadang kalau disuruh baca itu mungkin tumpukannya itu bisa setinggi 1 meter dokumennya gitu ya. Anda harus baca, harus go through lah ya, harus melihat itu mana yang mencurigakan, mana yang enggak. Itu satu hal aja ya, yang day to day atau kegiatan sehari-hari. Tapi kemampuan membaca ini sangat penting ya. Baca ini ya memang lagi-lagi teorinya gampang kan ya, tinggal baca gitu ya. Tapi masalahnya mau nggak kita baca gitu ya. Saya memaksa setiap hari baca, sedikit-sedikit aja baca gitu ya. Ya, jadi kemampuan membaca ini sangat dibutuhkan. Nah, yang satu ini memang sangat jarang, kemampuan menulis ya.
Jangankan Anda gitu ya, mahasiswa-mahasiswa saya aja yang levelnya tingkat tinggi juga kemampuan menulisnya sangat parah ya. Memang ini salah satu kelemahan orang Indonesia adalah kemampuan baca dan tulis ya. Orang-orang lain itu di luar negeri sana Western society umumnya mereka punya kemampuan atau minat baca yang tinggi dan kemampuan menulisnya yang banyak gitu. Maka ini juga tadinya materi ini mau saya buat dalam tulisan ya. Tapi saya yakin banyak yang nggak mau baca. Orang Indonesia lebih senang gini ya, visual, langsung, verbal gitu ya. Itu, memang cara kita belajar beda ya. Tapi kemampuan menulis ini merupakan aset. Kalau Anda bisa menulis yang bagus, itu langsung dipanggil sama perusahaan-perusahaan. Problemnya di banyak perusahaan itu ya, satu misalnya itu, perusahaan ditawarkan pekerjaan, "Oke, tolong buatkan proposal." Nggak ada yang buatin proposal. Sampai sekarang saya ini ada mungkin 3, 4, 5 proposal yang masih menunggu. Jadi pekerjaan itu ngantri gara-gara proposal kami belum selesai. Kenapa belum selesai? Nggak ada yang nulis proposalnya. Bukan nggak ada, yang nulis proposalnya lagi ngerjain proposal-proposal yang lain gitu ya. Nanti pun kalau sudah pekerjaan berjalan, nanti menuliskan laporan. Laporan, report itu, menuliskan report itu sangat ini sekali ya, susah gitu ya. Nanti kebanyakan dari Anda, saya paham, orang IT itu sangat malas nulis. Jadi nanti pekerjaan Anda, misalnya Anda keluar, mengumpulkan data, melakukan penetration testing. Terus nanti balik dengan data, nih datanya kayak gini Pak. Maksudnya gimana? Ya datanya kayak gitu Pak. Itu susah dimengerti oleh setiap orang ya. Apalagi kalau levelnya adalah di manajemen. Anda harus membuat laporan, menyajikan data tadi dalam bentuk infografis dan seterusnya gitu ya. Nah, kemampuan menulis ini karena seringkali tidak dimiliki oleh orang IT, jadi seringkali kalau di dunia sana kita mengambilnya dari bidang lain juga ya. Jadi tidak terbatas bidang IT, ada yang bidangnya geologi, farmasi, astronomi, pertanian, kehutanan, musik, apapun ya, selama dia bisa menulis, ini sangat dicari. Dua tadi ya, membaca dan menulis, ini sebetulnya tidak membutuhkan teori yang terlalu banyak, ini membutuhkan latihan. Sama dengan berenang. Semakin Anda sering berenang, semakin jagoan. Sama Anda dengan mengendarai sepeda atau sepeda motor gitu ya. Semakin lama menulis, semakin mengendarai, semakin jagoan. Bayangkan kalau Anda tiba-tiba dikasih motor hari ini, kemarin-kemarin belum bisa naik motor, kasih motor hari ini. Saya yakin tuh ngejungkel Anda ya, terbalik naik motor. Gas, ini nggak tahu ngeremnya di mana, tiba-tiba gas di gas itu ya, motornya loncat gitu ya. Maka kalau dua ini nih sangat penting. Banyak bacalah. Ya. Terus misalnya Anda baca buku, kemudian Anda cerita buku ini cerita tentang apa. Nah, Anda bisa tuliskan. Ngeblog salah satunya. Itulah sebabnya saya masih ngeblog karena itu mengasah kemampuan menulis saya. Ya. Sebagai penutup nih, saya sudah bicara panjang lebar tadi ya. Sebenarnya intinya apa sih Pak? Pekerja di bidang cyber security masih sangat dibutuhkan dan saya tadi menjelaskan beberapa hal-hal ya yang dibutuhkan ketika Anda ingin terjun di bidang cyber security. Bidang ini membutuhkan orang-orang yang berkarakter sangat khas ya, khusus ya, terutama tadi masalah integritas ya. Jadi inilah bidang cyber security. Jadi kalau Anda ingin berkarir di bidang cyber security, lowongan masih terbuka sangat-sangat luas. Di industrinya itu masih membutuhkan ribuan orang untuk ikut bergabung. Kita bicara tentang kuantitas saja kita masih kurang, apalagi kualitas ya. Kita penuhi dululah kuantitasnya. Tapi tentu saja kita ingin Anda-Anda ini berkualitas. Gitu ya. Jadi, selamat belajar, selamat berlatih, selamat berkarya, dan kami tunggu. Semoga Anda bisa menjadi salah seorang pelaku di bidang cyber security dan bisa membantu kami mengamankan cyber security Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum.